Nah, setiap kali check-in di hotel itu kita dapat amplop. Nah, kalau seandainya penumpang itu dikasih jatah bagasis 30 kilo. Untuk kru sendiri, berapa penghasilan terakhir waktu berkarir di Emirates? Be happy for this moment. Welcome to the family. As I am. Hai guys, ketemu lagi di vlog Resen Holland. Hari ini kembali aku bersama Adisti Anggraini. Kemarin di vlog sebelumnya, udah berapa lama Dis ya? Baru beberapa minggu. Jadi aku sempat ngejanjiin bahwa aku akan bikin part keduanya. Karena Adisti juga banyak kesibukan, apalagi sekarang udah balik ke kantor. Aku juga kesibukannya banyak, jadi kita baru ada kesempatan hari ini untuk bisa ketemu. Akhirnya ketemu. Dan sekarang kita berada di Utrecht. Ini kalau lihat di belakang view-nya bagus banget, ini rame, kita harus cari lokasinya itu berapa kali Dis ya. Dan akhirnya kita dapat di tempatnya sini, ini udah seneng banget. Ada Queen juga yang nemenin. Sekedar flashback, kemarin beberapa minggu yang lalu, kita bikin vlog tentang pramugari dan Emirates ya. Dan itu animonya luar biasa loh Dis ya. Iya, banyak ya yang banyak banget orang yang nanya, banyak banget juga orang yang nggak tahu apa benar atau enggak. Yang katanya belum punya pengalaman terbang, jadi sekarang tahu. Ya, memang pertanyaan-pertanyaannya Bang Reza juga bagus, kayak yang nggak pernah kamu tanyain sebelumnya gitu kan. Aku juga banyak sekali dari para subscriber yang ingin bertanya, tapi kita nanti tanyanya nanti aja. Aku walaupun udah lama kenal Adisti, aku tuh belum tahu sebenarnya berapa tahun kamu udah di sini, Dis? Tinggal di Belanda? Di Belanda baru hampir 4 tahun lah. 4 tahun, jadi sebelumnya setelah menikah masih di Dubai. Ernst di sini, aku masih di Dubai. Kita long distance marriage selama setahun lebih deh. Setelah menikah belum berhenti terbang, aku masih terbang. Masih terbang. Tapi ya Ernst di sini, aku di Dubai. Jadi kalau aku mau ketemu dia, terbang aja ke Belanda kan gampang Bang dulu. Pramugari itu dulu gampang banget, dapetin tiket kan murah. Ya, terus kalau Kirana lahir di mana? Di sini. Oh, lahir di Belanda. Jadi pas aku hamil, aku langsung ambil maternity leave. Jadi ambil cuti hamil selama setahun karena boleh di Emirates. Tapi aku nggak digaji. Cuman aku cuti, masih bisa beli tiket murah, masih bisa dapat semua fasilitas kecuali rumah yang di Dubai. Apartemen harus dikosongin dan nggak dapat gaji. Jadi kalau misalnya kamu maternity leave, kamu masih tetap bisa ngambil maternity leave kalau hamil, tapi udah nggak bisa menempatin apartemen karena ditempatin sama orang lain. Karena logikanya ya kamu ngapain di situ kalau nggak kerja? Kita mulai pertanyaan pertama, karena aku juga penasaran ini. Kalau kita lihat KLM ya, KLM itu kan rata-rata senior pramugarinya ya. Kalau untuk Emirates sendiri? Kalau untuk Emirates sendiri, untuk pensiun itu kalau nggak salah 60 tahun ya. Aku nggak yakin karena setiap tahun berubah aturannya. Waktu aku join 60 tahun itu maksimal ya. Kalau Adiska sendiri kan masih warga negara Indonesia ya. Sementara kalau warga Indonesia kan ada negara-negara tertentu yang bisa dikunjungi. Itu gimana aturan untuk pramugari yang dari Indonesia atau dari negara Asia lainnya? Sebagai pramugari itu kita punya visa kerja ya. Jadi visa khusus gitu. Pokoknya intinya sebagai air crew, pramugari dan pilot itu bisa ke negara mana aja tanpa visa. Kecuali negara tertentu, nggak semua ya, seperti US, aku perlu US visa juga. Dan kita bikin, udah dipersiapkan sebelumnya. Jadi pas kita lagi rekrutmen itu, setelah rekrutmen ada training kan, 2 bulan, nah itu semua disiapin. Harus punya US visa, semua kru harus punya semua dokumen yang diperlukan, seperti vaksinasi Bang ya. Terus aku nggak beli buku vaksinasinya, karena aku sudah punya buku vaksinasi dari Emirates, dan itu masih berlaku. Itu memang standar WHO. Dan tinggal nambahin aja di situ vaksinasiku gitu. Jadi memang semua kru itu pas direkrut di Emirates semua harus urusan administrasi nomor 1 ya, visa, vaksinasi, semua syarat-syarat yang harus dipunyai seorang kru untuk ke negara tertentu itu harus dipenuhi dulu. Terus udah berapa kali ke Amerika, terbang ke Amerika? Berapa kali ya? Lumayan sih. Nggak kehitung, kayaknya lebih dari 5 kali. Aku punya sih, aku print out gitu ya. Ada terbang kemana aja selama 7 tahun itu aku punya. Jadi bisa lihat gitu berapa banyak terbangku. Itu dalam seminggu kamu bisa terbang berapa kali, Dis? Ya jadi gini Bang, jadi emang kompleks ya karena ada legalitasnya, ada jam legalnya. Berapa kamu boleh terbang selama sebulan. Dan di antara flight itu juga harus ada jedanya, nggak boleh langsung aja. Oh iya, karena memiliki kesehatan ya. Jadi kita mikirnya kalau per minggu nggak begitu pasti, yang pasti sebulan itu kita terbang minimal 85 jam. Orang bilang emang capek banget jadi kru, tapi banyak juga liburnya. Jadi kalau kalau sampai Amerika terus istirahat dulu di Amerika harus 2 hari, 3 hari gitu. Dis, ini mungkin pertanyaan bersifatnya pribadi banget gitu ya. Tapi sebagai netizen juga, aku juga pengen tahu dan kalian juga pasti di rumah pengen tahu. Berapa
penghasilan terakhir waktu berkarir di Emirates? Boleh lah, soalnya kan ini juga ada di Google, kamu bisa lihat kok penghasilan kru. Aku dulu jadi supervisor ya, gajinya itu 15.000 dirham, 59 juta atau 3.455 euro. 50 kalau sana 60 juta penghasilan sebulan. 60 juta. Itu ditambah ada tambahan bonus atau memang itu cuma bersih. Kalau kamu pergi ke luar negeri, terus layover ya namanya kita bilangnya nginep di Belanda misalnya, terus dapat lagi uang allowance. Jadi ini tuh gaji bersih masuk kantong kamu, nggak usah bayar apartemen, nggak usah bayar listrik, nggak usah bayar apa, cuma internet aja mesti bayar sendiri. Jadi ini gaji bersih neto 60 juta masuk ke kantong kamu. Di luar allowance yang bakal company kasih juga buat kamu. Ada hitungan pajaknya nanti? Nggak ada pajak di Dubai. Oh, jadi itu bersih. 60 juta bersih? Ya. Karena itu guys, kalau saya beli tas gini dulu masih oke. Dan kamu masih dapat uang tambahan di luar itu. Uang jajan dari. Jadi kalau kita nginep di San Francisco gitu ya. Nah, setiap kali check-in di hotel itu kita dapat amplop dari hotel. Itu uang jajan kamu, allowance dibilangnya, crew allowance. Itu uang makan kamu. Selama di situ. Mungkin 3 hari uang 3 hari. Ya. Itu setelah atau pas waktu datang? Pas check-in di hotel. Itu kira-kira nominalnya berapa? Beda-beda bang. Jakarta cuma dapat 700.000 misalnya. 3 hari seandainya? Enggak sampai sehari. Sehari 700.000? Ya, karena kan memang living cost-nya rendah. Di Amsterdam dulu kita dapat paling gede lumayan 82 euro sehari. Seharinya? Lumayan kan makan di restoran 82 Jadi kalau saya dapat jadwal terbang ke Indonesia agak mikir-mikir. Iya, udah nggak dipikirin karena itu uang taksi gue pulang ke Bogor. Udah habis. Jadi masih sempat pulang ke Bogor? Iya dong, selalu. Aku selalu pulang ke Bogor. Frekuensi ke Indonesia? Aku nggak pernah nginep di hotel. Frekuensi ke Indonesia dalam satu bulan? Aku mah sering banget ke Indonesia. Sebulan sekali pasti. Minimal sebulan sekali, jadi bisa 2-3 kali sebulan. Jadi kerja, dapat liburan juga. Iya, ketemu orang tua. Dan di Jakarta tuh aku langsung nyetok makanan bang, kan? Itu bawa pulang? Rendang, semua, kerupuk-kerupuk, pempek segala, bakso, semua masuk koper. Nah, kalau misalnya penumpang itu dikasih jatah bagasis 30 kilo. Untuk kru sendiri? Kru itu sebenarnya 26 kilo officially. Tapi karena kita kan grup ya, kita kan terbang grup kayak keluarga jadinya. Jadi allowance kru yang lain bisa masuk ke kita juga. Tapi tas itu, koper yang di check-in itu nggak boleh lebih dari 30 kilo. Oh, ketat juga aturannya? Ada aturannya. Ini sebelum kita masuk ke pertanyaan dari keluarga Reza Nolan ya. Pertimbangan kamu terakhir saat untuk memutuskan berhenti itu apa dari Emirates? Thank you, Bel. Wah, datang makanannya. Thank you. Ya. Ini sambil makan ya, guys. Ya, wah enak. Nah, pertimbangan terakhirnya apa? Pertimbangan, akhirnya karena aku kan hamil ya, jadi sebenarnya memang aku nggak ada banyak pilihan gitu loh bang. Dan memang hamil Kirana tuh setengah direncanain, setengah enggak. Aku rencana pengen hamil, tapi nggak rencana bakal secepat itu. Intinya, karena kan pasti deh kalau sama ngomong. Pas aku hamil tuh, aku masih seneng banget terbang gitu, jadi kayak wah, tapi hamil jadi seneng juga, jadi aduh gimana nih. Tapi aku sama Ernest mikir, ya memang yang paling masuk akal ya aku pindah ke Belanda karena Ernest nggak mungkin ke Dubai kan, dia kerja di Belanda. Jadi itu adalah salah satu alasan yang paling masuk akal gitu. Kita the most logical reason kita harus pindah ke Belanda. Ya, tapi kan itu nggak secara tidak di planning untuk hamil. Terus hamil, terus tiba-tiba terus ngelapor ke perusahaan. Nah, ketika itu harus langsung berhenti terbang ya. Tapi aku masih ambil cuti. Jadi kalau kamu hamil di Emirates bisa ambil cuti, nanti setelah melahirkan itu boleh rejoin lagi, boleh terbang lagi, nggak masalah sama sekali. Usia kehamilan berapa maksimal bisa terbang? Sebenarnya ketika kamu tahu kamu hamil itu harus langsung declare, harus langsung bilang kalau kamu hamil. Tapi setiap orang beda-beda ya, setiap orang punya badan juga beda-beda gitu. Ada yang kuat, ada yang enggak kan. Sebenarnya officially nggak boleh gitu. Tapi aku sendiri waktu itu umur 6 minggu atau 7 minggu langsung declare kalau aku hamil. Itu udah mau hampir 2 bulan ya. Oke Dis, kita sekarang tanya-tanya dulu. Dari keluarga Reza Nolan ya. Ini yang pertama dari Nur Hayati, Kepanjen Malang. Oh, halo Bu Nur Hayati, selalu nih komen juga di vlog aku. Alhamdulillah akhirnya Reza bisa ngevlog bareng Adisti. Reza, saya mau tanya, pramugari pensiunnya sampai usia berapa sih? Tadi udah tanya, tapi ini pertanyaannya boleh Adisti jawab lagi. Iya, 60 tahun kalau di Emirates ya, setiap airline punya kebijakan yang lain-lain. Ini pertanyaan dari Lia Akbar ya. Kamu tanya, benar kalau pramugari nggak boleh terbang kalau ada jerawat sama batuk?
Terus, kenapa cairan lebih dari 100 mili nggak boleh dibawa ke cabin, Kak? Oke, pertama ya soal jerawat sama Dan batuk. batuk. Kalau batuk udah pasti nggak boleh. Nggak boleh dong. Itu kan virus nyebar-nyebarin ke orang. Pokoknya kalau sakit, Ya. batuk nggak boleh terbang, harus call in sick. Kalau misalnya, kan kalau belum terbang tuh udah briefing dulu ya Bang ya. Pas briefing itu sebagai senior aku dulu harus ngecekin kesehatan sama kayak muka itu kesehatan wajah ya berarti ya. Karena kan kalau misalnya ada jerawat itu nggak enak dilihat orang. Harus boleh tapi harus ditutup pakai foundation karena itu foundation wajib. Nggak jerawat itu gimana? Maksudnya 1 jerawat, 2 jerawat? Nggak apa-apa, boleh. Asal pakai foundation. Ya. Tapi kalau yang jerawatan banyak banget itu ya yang harus pakai treatment itu kan penyakit berarti ya, penyakit kulit kan. Harus di treatment berarti sakit kan? Nggak boleh terbang. Jadi kayak nggak higienis gitu? Nggak higienis dan juga ya kan nggak presentable ya. Kamu tuh nggak harus cantik tapi harus presentable gitu. Jadi enak dilihat ya nggak? Jadi kalau masih bisa tutup make up boleh. Tapi kalau udah nggak tutup make up berarti udah parah banget kan, udah meradang ya berarti ya. Si jerawat itu ya itu harus di treatment, harus diobatin. Tuh, ya udah jawab pertanyaannya. Ya. Terus pertanyaan ketiga. Kak, saya dari Forever The A-Lister. Kak, saya ada satu pertanyaan. Saya dengar dari Emirates tidak menerima pramugari dari Filipina ya. Katanya, nih banyak keluhan dari para penumpang dulu yang bilang pramugari Filipina itu seperti pelayan di restoran-restoran di Dubai yang punya karakter terlalu ramah sama penumpang. Agak dalam nih ya. Agak dalam tapi there's no such thing as terlalu ramah ya. Nggak akan orang nggak diterima kerja karena terlalu ramah. Nggak mungkin. Itu enggak. Dulu sempat waktu aku tuh di sana 2010 sampai 2017. Sempat sekitar 2014 itu memang mereka stop Emirates stop untuk recruiting kru dari Filipina, tapi bukan karena itu alasannya. Karena alasan legalitas. Jadi banyak orang dari Filipina yang ambil loan. Bang, sebagai kru ya, kru Emirates itu kan orang tahu semua gajinya berapa ya. Jadi bank ini nelfonin kamu hampir setiap hari nawarin loan, kebayang nggak lo? Bank yang nawarin lo loan, Madam mau ambil loan nggak? Itu gampang banget dapet loan di Emirates. Aku pernah sekali soalnya ngambil, nggak banyak tapi ambil loan. Ya, terus? Ambil loan studi tanah gitu ya di Indonesia. Jadi mereka tuh banyak banget nawarin loan dengan syarat yang gampang banget, cuman perlu ID sama Emirates ID. Karena kamu kru Emirates, kamu udah tahu gitu. Dan setelah itu kamu dapet loan ditransfer langsung di hari berikutnya. Nah banyak banget kru dari negara itu yang ambil. Terus mereka pulang kampung, nggak balik lagi, nggak dibayar, jadi di blacklist gitu ceritanya teman-teman. Oh gitu. Sempet berapa lama, tapi habis itu di lift lagi kok aturannya. Jadi sempat banyak banget, nggak kru doang gitu. Jadi orang-orang dari negara itu, meskipun kerja di hotel, restoran gitu, mereka di blacklist jadinya sama UAE karena kebanyakan yang ngambil utang nggak dibayar. Nah, jadi itu nggak benar ya? Bukan karena Emirates, bukan karena Bukan Emirates. karena terlalu ramah. Nggak bakal terlalu ramah. Malah justru harus Nggak mungkin, iya. Malah harus ramah-ramah. Iya. Oke, dari Hasti Saraswati. Ya. Ya. Wawancaranya kurang lengkap gitu. Oh, Masalah jam terbang, kurang ya? full atau bagaimana? Salaris dan sebagainya belum dibahas. sudah. Tadi kita bahas ya. Jadi salaris di sini per bulan itu hampir mencapai 60 juta untuk per bulan neto ya. Kalau senior ya? Kru senior. Kalau udah senior. yang sebagai senior lu baru diangkat jadi Starting tuh dapat 8.000, 30 jutaan lah waktu awal. 30 juta guys. Bersih ya? Banyak banget duitnya bener deh. Tapi nggak ada pensiun teman-teman, makanya itu Oh, jadi nggak disaving untuk pensiun? nggak ada pajak tapi nggak ada pensiun. Jadi lo masih nabung, lo masih pinter nabung. Oke. Aku nggak pinter nabung, pinter belanja. Oke. Itu dari Hasti. Terus ada dari Widya Freke. Ini kayaknya sering banget nih, dia selalu nonton nih. Sama kamu juga ya, Tis ya? Widya ya? Ya. Nah, ini buat Kak Widya ya. Posisi seat yang paling mudah untuk menyelamatkan diri jika terjadi kecelakaan? Nggak ada, Di depan, di tengah, atau di belakang? nggak ada. Nggak ada yang lebih aman, nggak ada yang lebih aman, nggak ada yang Jadi sama kurang aja, aman. mau Sama di aja. depan, mau di belakang, mau di tengah? Kalau crash ya, jangan takut-takutin nih. Pesawat besar, 777-300, Airbus 380, kalau crash, kalau kecelakaan, udah, Semua? selesai semua. Nggak akan ada yang selamat. Berdoa aja teman-teman. Gue serius ya, kalau pesawat udah amit-amit ya jatuh, udah nembus atmosfer tuh udah berkeping-keping, udah nggak bisa lagi diselamatkan. Kecuali terbang rendah, di bawah 20.000 kaki, pesawat kecil itu masih bisa.
Dari Liana Fnu. Ini udah 4 minggu yang lalu pertanyaannya. Selimut yang dibagikan di pesawat boleh dibawa pulang nggak? Aku dapat nih pertanyaan gini di vlog aku. Ya. Aku ke bawah nih. Well, technically, secara teknis itu harus dikembalikan ya, karena dipakai ulang. Ya. Tapi kalau ke bawah ya nggak apa-apa. Nggak apa-apa? Nggak apa-apa. Nggak bakal diperiksa lo? Enggak lah. Dari Eriani Dwi. Ceritain training pramugarinya dong. Trainingnya 2 bulan, intensif banget, ada safety security, keselamatan pesawat dan aspek-aspek apa di pesawat ya. Terus ada first aid, P3K, ada service training, cara ngelayanin orang segala macam kayak di restoran. Dan image and uniform, itu adalah pakai seragam, gimana makeup yang standar gitu-gitu. Oh, jadi kalian punya standar makeup? Ada. Jadi terus ada juga kalian misalnya hanya boleh pakai produk ini atau bebas? Dianjurkan, ada produk-produk yang dianjurkan, tapi bebas mereknya, cuman warnanya harus sama, warnanya standar. Kayak merah, lipstick merah itu warnanya harus merah apa. Kita dulu pakai, aku paling selalu pakai lipstick Sephora No. 1, itu paling Emirates banget sama MAC Ruby Woo. Itu lipstick standar Emirates kru punya. Itu waktu kalian training, dibikin dalam seolah-olah ruangan itu pesawat atau? Kayak kelas bang, tapi ada juga simulator ya. Simulator, jadi ada training kelas, ada training praktek kan, simulator. Kita bahkan di training juga untuk fight the fire ya, matiin api pakai Helen beneran. Kamu nggak harus bisa berenang, tapi kamu harus bisa confident di air dan menyelamatkan diri dengan alat yang ada, pelampung dan sebagainya. Tapi nggak harus bisa berenang, nggak dites. Ini ada lagi, ini panjang banget nih. Kayak novel nih, tapi dia selalu bertanya, kapan nih yang kedua, kapan yang kedua? Ya. Ini yang kedua? Ya, ini namanya Hedi. Ini Hai Hedi. Ibu Hedi ini kayaknya orang Indonesia yang sudah lama banget tinggal di Belanda. Jadi dia kalau bikin komentar itu ada bahasanya tuh yang kayak kuenya gitu. Ejaan lama ya. Terima kasih Reza untuk interviewnya sama Adisti. Wat een leuk en een slimme meid. Jadi Adisti ngerti ya? Ngerti. Bagus, terus Adisti orangnya pintar gitu. Umur Adisti berapa? Ini panjang Adisti ya, aku tanya. Umur Adisti berapa? 35. Adisti baru ulang tahun kemarin. Ulang tahun ya. Ya. Di Emirates juga, jadi Emirates ini adalah salah satu favorit kita untuk terbang. Ya. Mereka punya supir driver pickup service itu dijemput dari rumah. Chauffeur drive ya. Ya, itu kenapa bisa dijemput dari rumah, Lis? Ada persyaratan? Fasilitas dong. Kamu kalau beli tiket bisnis kelas itu bisa ngambil fasilitas chauffeur drive. Oke, dijemput dari rumah. Atau kamu adalah frequent flyer, Skyward member. Ya, terus diantar ke hotel. Tapi itu adalah ideal sekali. Tapi mesti terbang first class of business class. Betul ya. Di atas business class atau kamu gold ke atas dapat. Nah, terus service in the vliegtuig is ook uitstekend en jadi servisnya di pesawat itu juga luar biasa. Ya. Ini banyak mujinya nih ya. And by the transfer in Dubai, je kan gebruik maken en geweldig lounge en overload en eten en drinken. Jadi kalau kita di lounge-nya itu kita bisa makan dan minum sepuasnya. Sepuasnya ya, buffet. Terminal 3 Dubai lagi ya, cari deh di YouTube. Itu gede banget, keren banget Terminal 3-nya. Terminal Emirates itu. Jadi memang keren emang. Aku aja sampai aku masih wow, masih in awe kalau tiap kali ke Dubai itu memang keren. Ya. Oke. Jadi karena itu ya for the private pickup and jadi jadi lebih karena jemputan dari rumah ke airport. Hotel, ke airport segala macam. Kita selalu pakai Emirates ya. Jadi kayaknya ini first class mulu nih. Frequent flyer soalnya. Sering terbang, anggota Skywards kayaknya. Oke, salam untuk Adisti. Salam balik Kak. Dan salam atau untuk tante. baby, untuk Kirana maksudnya. Oh iya, udah besar tapi ya. Jadi itu pertanyaannya dan satu lagi ini. Aku pilih karena kau banyak banget ya. Aku juga buka Q&A ini yang numpuk. Sorry ya kalau belum kecelup. Nanti kita bikin. Tanya aja lagi di bikin 3, 4, 5 terus ya Mak. Hai Widya. Ya. Terima kasih Reza udah ngenalin Adisti. Suka liatnya, attitude-nya bagus banget, nggak sombong. Terima kasih Kak Widya.
Padahal kerja di Emirates dan bisnis kelas pula tempatnya ya. Supervisor loh, Supervisor. lebih tinggi lagi. Tapi emang aku bangga, soalnya itu susah masuknya jadi supervisor. Gua aja temen sama lu bangga. Oh gila. Terus numpang tanya, pilot bisa milih siapa-siapa yang ikut flight dia nggak? Aku baca di komen, bagus banget pertanyaan ini. Ya. Enggak, di Emirates nggak boleh. Karena di airline lain ada memang bang. Ya. Airline lokal terutama ya. Di Emirates enggak. Nggak boleh lah, gila. Siapa lo? Aku tahu ya, kalau di airline Bisa, airline bisa? Jadi airline tuh pilot bilang, ini gue mau terbang sama ABC. Di Emirates nggak bisa. Karena schedule itu diatur sama namanya cruise scheduling ya. Itu semua sistem, computerized. Ya. Jadi dicek, tadi abang bilang kan soal visa segala macam. Ya. Itu namanya legalitas ya. Pertama legal check, dicek semua apakah kamu legal untuk operating flight ini, apakah kamu punya minimum rest, itu semuanya diatur di sistem. Jadi nanti setiap kamu terbang dengan grup kru yang itu, set kru yang itu, ya udah kamu nggak bisa tuker-tuker, kamu nggak bisa kecuali kamu adalah Sheikh Ahmed yang punya Dubai. Jadi ngobrolnya udah panjang, tapi ada satu pertanyaan dari aku pribadi sebagai netizen. Netizen paling setia. Paling setia. Karena aku selalu ngikutin Adisti, baik itu di YouTube ataupun di Instastory. Ataupun di kehidupan pribadi. Iya. Jadi ada satu, ini tercetus sudah lama banget ya. Karena aku ngeliat Adisti sama Kirana. Kirana punya topi pramugari. Kirana selalu mainin Barbie pramugari. Ada niat menjadiin Kirana pramugari? Iya. Atau ada keinginan dari Kirana sendiri untuk bisa jadi pramugari? Dia sekarang belum pengen jadi apa-apa ya, karena nggak tahu masih kecil. Aku akan senang kalau dia bisa ikutin jejak aku, tentu saja bang. Ya. Aku senang banget kalau dia bisa di airline ya, nggak harus jadi pramugari ya. Mau jadi pilot kayak, mau jadi ground staff kayak, atau mau jadi di manajemen gitu ya. Aku seneng lah, karena kerja di airline itu banyak banget benefitnya. Terutama kita yang di perantauan ya. Aku punya keluarga, teman-teman scattered around the world, itu terpisah-pisah di dunia. Dan aku pengen ketemu mereka kan. Sekarang kepetok mama harga tiket mahal banget kan. Nah kalau misalnya Kirana jadi kru, dapat diskon kita. Pernah bertanya sama Kirana, Kirana mau nggak jadi pramugari? Pernah. Jawaban Kirana? Iyalah, kan terbang bisa kemana-mana, dia seneng dengan konsep itu. Kamu terbang ya? Ya aku mau gitu. Tapi nggak ngerti dia belum. Jadi kalau dia pakai topi itu dia merasa seperti apa? Dia tahu princess. Anakku tuh princess banget teman-teman. Tau lah kalau nonton YouTube aku, kalau belum nonton deh. Kirana itu ada topi pramugarinya. Aku princess. Dikirimin nama tantenya dari Dubai. Dari Dubai ya. Jadi aku pikir karena cita-cita Kirana karena lihat mamanya, lihat foto-foto mamanya. Terus Kirana juga kemarin sempat nari-nari piring waktu kawinan. Jadi aku pikir nih Kirana kadang lihat mamanya seperti ini. Jadi juga, Ma, aku juga pengen jadi pramugari. Tapi itu belum tercetus. Belum. Itu mamanya yang suka doktrin. Doktrin. Kalau papanya? Sama. Airlines itu disebutnya F-geek ya. Orang-orang yang suka banget sama airline, ngikutin airline, tahu banget soal airline, tapi dia bukan part dari airline itu, bukan kru. Itu tuh Ernst. Dari kecil dia suka banget sama pesawat, karena dia suka teknologinya bang. Dia merasa kayak, wow ini pesawat gila nih, ada benda terbang. Segede gini bisa terbang gitu. Dia dari masalah teknisnya dia lebih ngerti daripada aku. Karena itu kita mungkin nikah ya. Dia suka banget sama airline. Sebelum ketemu aku juga. Nggak tahu, mungkin dia nggak pinter. Nggak tahu, mungkin lu nggak ada duitnya sekolah pilot, kan mahal ya. Nah, sebelum aku tutup obrolan kita hari ini, ada sedikit cerita buat kalian. Jadi supaya kalian lebih tahu lagi ceritanya gimana, kalian harus nonton vlognya Adisti. Jadi Adisti ini ketemu suami papanya Kirana itu dari pesawat. Mau tahu cerita selanjutnya ya, detailnya, lihat di vlog apa judulnya guys? Tentang persamaan bahasa. Tentang persamaan bahasa. Jadi Adisti ini ketemu jodoh, ketemu suami itu di pesawat. Adisti kerja, suaminya jadi penumpang. Betul. Di situ cinta bersemi ya, Dis ya? Yes. Aku ingat banget ya. Aku udah tahu ceritanya. Jadi untuk kalian yang penasaran sama cerita Adisti bagaimana sampai ketemu sama suaminya, kalian harus nonton vlognya. Terima kasih Adisti. Makasih Bang Reza. Ya, mudah-mudahan ada part ketiganya ya. Pasti kita akan bikin, meskipun bukan ngomongin ini Bang ya, kita masih bakal kita terus jangan bosan ya lihat muka kita berdua ya. Jadi untuk cerita pramugari kita sampai di part kedua, tapi kita akan ketemu lagi di cerita yang lain. Cerita yang lainnya. Terima kasih semuanya. Jangan lupa kalau ada pertanyaan kembali diisi di kolom komentar dan have a nice weekend. Ya, dadah. Be happy for this moment. Welcome to the family, as I am.